Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan terima kasih buat kesempatan kami boleh membuka Alkitab kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami, berikan kami hikmat dan pengertian, bentuk hati kami dan kehidupan kami boleh diubahkan. Sertai kami sepanjang perenungan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Gema hari ini mengambil tema penolong yang mengarahkan. Terambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-6, ayat 22-29, dan pasal 16 ayat 4-10. Tetapi hari ini saya hanya akan membacakan pasal 15 ayat 1-6. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sudah sejak tanggal 9 Mei dari hari kenaikan, saudara, kita semua telah belajar tentang peran Roh Kudus sampai hari ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan hari ini sesuai dengan tema Gema, kita juga akan bersama kembali belajar salah satu peran Roh Kudus yang juga sangat amat penting, yaitu sebagai penolong yang mengarahkan perjalanan kehidupan atau kehidupan dari anak-anak Allah. Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, meskipun pada waktu itu bukan hanya Yahudi sebenarnya melakukan praktek sunat, tetapi praktek sunat itu sudah sangat-sangat identik dengan kaum Yahudi. Seakan-akan sunat itu adalah identitas dari orang Yahudi itu sendiri. Bahkan bagi orang-orang Yahudi, untuk mereka yang non-Yahudi tetapi kemudian menjadi Kristen, mereka juga harus menjalani ritual sunat untuk dapat dianggap tergabung di dalam keluarga besar kerajaan Allah. Bahkan kalau tadi kita baca di ayat pertama, harus disunat baru mereka dikatakan diselamatkan. Saudara, kalau kita pikir-pikir, jika sunat kemudian ditetapkan sebagai syarat bagi orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen, maka saudara tentu hal ini akan menjadi penghalang bagi banyak orang non-Yahudi untuk kemudian bisa menjadi Kristen. Maka dari itu kemudian kita baca kisah ini, jemaat Antiokhia kemudian mengutus Rasul Paulus dan juga Barnabas disertai dengan beberapa orang lain dari jemaat untuk membawa masalah ini kepada persidangan gereja, para pemimpin gereja di Yerusalem, supaya bisa ditetapkan sebuah kebijakan bagi para petobat dari bangsa non-Yahudi. Saudara, singkat cerita, kalau kita baca terus kisah ini di pasal 15, kita akan mendapati setelah para pemimpin itu kemudian bersidang di Yerusalem, diputuskanlah bahwa petobat non-Yahudi, puji Tuhan, dibebaskan dari kewajiban untuk disunat. Keputusan sidang ini dirumuskan di dalam bentuk surat yang kemudian disampaikan kepada jemaat di Antiokhia. Yang menarik adalah ketika hendak menyebutkan isi keputusan sidang ini, saudara, keputusan tersebut di ayat 28a. Saudara, kalau baca di sana ada kalimat sebab, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Saudara, frasa ini di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa aslinya lebih mengacu kepada sebuah frasa seperti ini, saudara. For it seemed good to the Holy Spirit and to us. Atau terjemahan hemat saya adalah
Karena hal itu tampaknya baik menurut Roh Kudus dan menurut kami. Maka perkataan tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin gereja sangat mengakui kehadiran dan campur tangan Roh Kudus di dalam mengarahkan pembuatan keputusan tersebut. Jadi saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus juga adalah pribadi yang memiliki kemauan dan menjalankan peran memberikan pengarahan kepada anak-anak Tuhan atau kepada jemaat Tuhan. Dalam perjalanan Paulus selanjutnya di pasal 16, saudara juga akan mendapati di sana kita akan membaca bagaimana kemudian Roh Kudus juga memutuskan bahkan daerah mana yang harus Paulus dan rekan-rekannya layani terlebih dahulu di dalam pemberitaan Injil. Di sinilah kita melihat bagaimana saudara di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa di dalam diri kita hari ini ketika Allah memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka saudara di dalam keputusan-keputusan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara jangan pernah lupa menyertakan Roh Kudus dalam pertimbangan-pertimbangan kehidupan kita. Karena Roh Kudus akan menolong kita dan mengarahkan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk lebih lagi dipakai untuk menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, perenungan kita hari ini adalah di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Apakah kita juga sama halnya menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita dan menuntun kehidupan kita? Atau pertama kali yang kita pertimbangkan atau yang pertama kali kita andalkan adalah resource yang kita punya, pemikiran dan kehebatan dan kemampuan yang kita punya. Barulah setelah kita kepepet mau jatuh ke dalam jurang, baru kita mulai berpikir, gua harus berdoa. Atau yang pertama-tama kita pikir adalah, kita berdoa, Roh Kudus tolong. Baru kemudian kita mulai memikirkan solusinya untuk setiap masalah kita. Saudara, dengan begitu di dalam keputusan yang kita ambil, apakah kita juga terlebih dahulu kemudian meminta pengarahan dan pertolongan Roh Kudus? Saudara, biarlah melalui perenungan hari ini kita diingatkan kembali. Mari, andalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita dan itu privilege. Hak istimewa bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Andalkan Roh Kudus dan percayalah, Dia akan menolong kita menemukan sebuah keputusan yang penuh dengan hikmat, bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, bersyukur Tuhan di momen-momen pra-Pentakosta ini, biarlah kami boleh terus mengingat bagaimana Roh Kudus ada dalam diri kami, Kau bekerja dengan luar biasa, dan biarlah kami boleh terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam setiap keputusan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai setiap kami, biarlah kami boleh memuliakan Engkau, dimanapun kami berada bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian.